Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ayo silakan ketua kelas dipimpin doa. Setelah berdoa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Alhamdulillah masuk semua ya. Oke. Nah, langsung ya kita ke pembelajaran dari materi minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kan kita bahas tentang perilaku konsumen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perilaku produsen. Nah, dalam perilaku produsen ini kita akan bahas lebih jauh mengenai tentang faktor produksi. Sebelumnya, apa sudah ada yang cari tahu mengenai perilaku produsen itu apa? Ada yang udah cari informasi? Kan masih satu lingkup nih sama kegiatan ekonomi. Barangkali kalian udah ada yang cari mengenai materi ini? Atau mungkin menurut pendapat kalian, apa itu perilaku produsen? Ayo, ada yang mau jawab? Masih pendapat? Oke, baiklah. Amel, silakan. Seseorang yang memproduksi barang. Oke, bagus Amel. Ayo, ada lagi yang lain? Ya, silakan Nazira. Seseorang yang mengatur produksi. Oke, bagus. Yang lain ada yang mau ngasih pendapatnya? Gak ada ya, kita lanjut aja. Oke, perilaku produsen. Apa sih perilaku produsen itu? Perilaku produsen itu kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga bisa diterima di masyarakat dan menghasilkan laba. Jadi perilaku produsen ini dia yang melakukan seluruh kegiatan produksi, di mana nanti produk yang dihasilkan itu bermutu tinggi. Nah, dan produk yang bermutu tinggi itu nantinya bisa diterima di masyarakat dan hasil penjualannya itu nanti menghasilkan sebuah laba atau keuntungan. Selanjutnya ada tujuan perilaku produsen. Apa sih kira-kira tujuannya? Pertama, mengganti barang yang rusak atau barang yang habis. Jadi barang yang rusak harus diganti dengan yang baik. Kan yang tadi sesuai pengertiannya juga menghasilkan barang yang bermutu. Otomatis kalau ada barang yang rusak harus pisahkan dengan barang yang baik. Nah, nanti barang yang baik itu yang nantinya akan disalurkan atau dipasarkan di masyarakat. Lanjut, yang kedua, memenuhi kebutuhan. Saat kita memproduksi sebuah produk dan produknya itu diterima di masyarakat dan produk itu dibutuhkan di masyarakat, otomatis dari hal tersebut kita sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan yang ketiga, memenuhi luar negeri dan dalam negeri. Masyarakat di luar negeri misalnya membutuhkan tempe. Nah, sedangkan di luar negeri nggak ada produksi tempe. Otomatis luar negeri harus impor tempe dari negara kita. Nah, saat luar negeri impor barang di negara kita, nah otomatis kita sebagai produsen telah memenuhi kebutuhan yang ada di luar negeri sana. Selanjutnya, tujuan yang keempat. Ayo apa? Baca bareng-bareng. Memperoleh keuntungan. Tentu saja, pasti setiap orang yang berjualan pasti ingin, nah itu dia, ingin untung. Pasti setiap orang yang berjualan, berdagang, usaha pasti ingin mendapatkan keuntungan. Selanjutnya,
meningkatkan kemakmuran. Selanjutnya, yang keenam, memperluas lapangan usaha. Nah, seseorang yang membuat usaha dan usahanya sudah besar, maju, ini bermanfaat untuk banyak orang, di mana dia bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang tidak bekerja gitu. Selanjutnya, nah ini dia materi inti kita, faktor produksi. Apa sih faktor produksi itu? Biar ibu jelasin ya sayang. Faktor produksi itu sesuatu dapat berupa barang, alat-alat, atau manusia yang digunakan untuk menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang. Nah, jadi alat-alat ini diperlukan untuk menghasilkan barang. Kalau misalnya kita pengen buat sesuatu, nggak ada alatnya, kira-kira bisa jadi produk nggak? Nggak bisa kan? Harus ada alat untuk membuat produk yang ingin kita buat. Nah, begitu juga dengan bahan-bahan. Misalnya kita pengen buat tempe, nggak ada kedelai atau bahan-bahan ingin membuat tempe, kira-kira jadi nggak tempe? Nggak bakalan jadi kan? Nah, jadi bahan-bahan juga diperlukan. Terus manusia. Nah, kalau kita mau buat tempe, terus nggak ada orang yang buat, kira-kira gimana? Bisa jadi tempe nggak? Nggak bisa. Nggak mungkin dong tempe itu membuat dirinya sendiri. Pasti ada orang yang membuatnya. Nah, jadi faktor produksi ini bisa menghasilkan barang dan menambah kegunaan barang. Itu dia, barangnya berguna. Kayak faktor produksi ini ada beberapa faktor. Pertama, sumber daya alam. Ayo, apa yang kalian pikirkan mengenai sumber daya alam ini dengan faktor produksi? Ayo, ada yang tahu? Iya, silakan Amel dijawab. Apa? Oke, bagus. Ada lagi selain Amel? Oke, Ibu jelaskan. Sumber daya alam ini segala faktor produksi yang berasal dari kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kaitannya dengan faktor produksi, benar sekali yang tadi dikatakan Amel. Jadi sumber daya itu sebagai bahan untuk memproduksi suatu produk. Jadi yang tadi Ibu jelaskan, sesuai dengan pengertian faktor produksi tadi, alat atau bahan yang bisa digunakan untuk membuat suatu produk. Jadi sumber daya alam ini salah satu bahan untuk membuat suatu produk. Kalau nggak ada bahan, nggak akan menjadi sebuah produk. Yang tadi Ibu jelaskan sebelumnya. Paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya, sampai di sini paham ya. Lanjut kita ke faktor produksi selanjutnya. Faktor produksi yang selanjutnya itu ada tenaga kerja. Yo, kira-kira ada yang tahu kaitannya tenaga kerja ini dengan faktor produksi? Ayo, tadi sebelumnya sudah Ibu jelaskan loh. Ada yang punya bayangan mengenai tenaga kerja ini? Iya, silakan Ajeng. Apa jawabannya? Tadi apa Ajeng? Coba diulangi. Seseorang yang bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan suatu produk. Bagus. Nah, jadi faktor produksi tenaga kerja ini, ya dia yang membantu dalam kegiatan produksi. Tenaga kerja ini juga yang menghasilkan sebuah produk. Betul. Nah, sesuai, kita balik lagi ke tadi pengertiannya, dimana tadi ada manusia. Manusia untuk membuat barang atau produk ya. Tenaga kerja salah satu dari faktor produksi, dimana tenaga kerja ini yaitu dia untuk menghasilkan barang. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, suatu barang nggak bisa membuat dirinya sendiri. Pasti dia membutuhkan tenaga manusia untuk menghasilkan sebuah produk. Produksi selanjutnya, modal. Ayo, ada yang tahu nggak apa kaitannya modal dengan faktor produksi? Ayo silakan Rani, apa? Untuk memperlancar kegiatan produksi dari suatu produk.
Oke, bagus. Modal ini merupakan faktor produksi, memiliki peranan untuk mempercepat serta membantu kelancaran proses produksi. Nah, kalau misalnya kita mau produksi tempe, kalau nggak ada modal, bisa nggak tuh tempe itu terbuat? Nggak bisa kan? Otomatis kita memerlukan modal untuk memproduksi tempe tersebut. Selanjutnya, entrepreneurship atau wirausahawan. Ayo, kira-kira entrepreneur ini apa kaitannya dengan faktor produksi? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Bagus. Ayo, Nisrina, apa? Seseorang yang mengatur dalam kegiatan produksi. Bagus jawabannya. Ayo, yang lain ada nggak? Nah, ayo Sidi silakan jawab. Seseorang ahli dalam kegiatan produksi yang memiliki tempat usaha produksi. Ya, oke. Bagus, Sidi bagus jawabannya. Ada yang lain? Ada yang lain nggak selain Nisrina sama Sidi? Nggak ada. Jadi, entrepreneurship ini apa? Keahlian atau keterampilan seseorang dalam mengkoordinasi faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Jadi, entrepreneurship ini dimana dia ini seseorang ahli dalam mengatur produksi. Kalau tadi tenaga kerja yang membuat produknya, kalau entrepreneur ini yang mengatur produksinya. Nah, itu dia 4 faktor dari faktor-faktor produksi. Selanjutnya ada tugas ya. Jadi tugasnya itu masih dalam materi ini, tugasnya itu membuat kelompok. Nanti kita tentukan sama-sama ya kelompoknya. Terus menentukan tempat usaha produksi, misalnya kayak tadi produksi beras mungkin, atau ada produksi yang lain. Terserah kalian, yang penting produksinya itu nggak boleh sama. Selanjutnya tentukan dari keempat faktor produksi yang paling banyak menggunakan faktor produksi itu yang mana. Kayak tadi misalnya yang Ibu jelaskan, kan tadi 4 faktor produksi tadi ada apa? Sumber daya alam, tenaga kerja, modal, sama entrepreneur. Nah, dari keempat faktor produksi ini, mana yang paling banyak menggunakan faktor produksi? Misalnya, sumber daya alam. Sumber daya alam ini kira-kira apa aja? Contohnya, nah, kayak misalnya tadi produksi beras. Ada tanah, ada bibit. Terus, apalagi yang dari alam kira-kira? Ada sinar matahari, ya. Ada hujan, gitu ya. Nah, itu misalnya ada 4. Nah, terus kira-kira modalnya apa aja nih? Misalnya modalnya alat-alat seperti traktor atau alat-alat untuk memanen padi. Nah, misalnya ini ada 2, ini ada 4. Otomatis yang paling banyak digunakan dalam faktor produksi berarti sumber daya alam, karena dalam sumber daya alam ini ada banyak contohnya, dan sedangkan yang lainnya cuman ada 2, ada 1 gitu. Paham sampai di sini? Nanti hasilnya dibuat mind mapping, terus setelah itu salah satu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya ya. Oke anak-anak, sampai di sini tugasnya bisa dipahami sayang? Bisa? Bisa ya. Nah, berhubung waktunya sudah habis, nanti minggu depan kita presentasikan, kita diskusikan hasilnya. Pokoknya hasil akhir dari materi ini, Ibu berharap kalian sudah memahami apa itu faktor produksi. Oke, karena waktu sudah habis, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.